Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi, dan hari ini kita masih akan membahas tentang manajemen dengan fokus pembahasan pada bidang-bidang manajemen. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa manajemen itu adalah sebuah seni ya, seni di mana seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini juga berarti bahwa di dalam sebuah organisasi nanti akan ada orang-orang yang merencanakan dan mengorganisasikan, serta ada juga tenaga pelaksana ya. Dan fungsi inilah yang nanti disebut dengan seni di dalam manajemen. Dan seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kemudian bidang-bidang manajemen itu juga dikhususkan berdasarkan pada tujuan masing-masing organisasi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis bidang di dalam manajemen. Nah, dalam bidang manajemen ya, bidangnya itu terdiri dari manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen personalia, ada manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen administrasi. Sekarang kita bahas masing-masing dari bidang manajemen ini. Bidang yang pertama yang akan kita bahas adalah manajemen produksi. Kalau dilihat dari sisi pengertiannya, manajemen produksi itu merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Dan kemudian setelah dihasilkan sebuah produk ya, maka bisa dilakukan evaluasi terhadap output tersebut ya, untuk kemudian dibuat umpan balik ya. Dan manajemen produksi ini wajib mengelola kegiatan produksi dengan baik agar bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu. Nah, dalam manajemen produksi ini kegiatannya nanti mencakup ada yang disebut dengan rancangan produk ya. Nah, rancangan produk ini jadi nanti produk yang akan dibuat itu akan seperti apa ya, bentuknya, kemudian ada volumenya atau jumlahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan juga tugas dari manajemen produksi ini harus menentukan lokasi dan tata letak dari pabrik yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan produksi, dan juga nanti harus disusun rancangan pekerjaannya seperti apa ya, dari mulai start ya, dari mulai perencanaan sampai nanti ke dihasilkan output. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan dari manajemen produksi ini juga meliputi pengendalian sistem produksi. Dan pengendalian sistem produksi ini nanti terdiri dari pengendalian mutu dan manajemen persediaan. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian mutu di sini adalah kita tahu ya bahwa mutu itu adalah hal yang harus dikedepankan di dalam memproduksi sebuah barang ya. Mutu yang tetap atau mutu yang senantiasa terjaga, maka itu akan memberikan nama baik tersendiri ya bagi produk yang dihasilkan ya. Dan untuk manajemen persediaan ini berkaitan dengan bahan baku ya, karena bahan baku di dalam produksi itu juga harus direncanakan. Nah, kemudian manajemen yang kedua, bidang manajemen yang kedua adalah manajemen pemasaran. Kalau dilihat dari pengertiannya, manajemen pemasaran ini adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar pada akhirnya nanti kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Nah, langkah yang perlu dilakukan di dalam bidang manajemen pemasaran ini meliputi ya, yang pertama adalah riset pasar. Nah, riset pasar ini penting untuk dilakukan ya. Nah, karena dengan adanya riset pasar ya, nah pasar ini merupakan indikator pemberian informasi yang nanti akan mempengaruhi ke bidang-bidang yang lain ya di dalam perusahaan. Nah, jika salah menafsirkan dalam menentukan keadaan pasar, maka ini akan berakibat fatal bagi penentuan kebijakan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar.
ya. Segmentasi pasar di sini adalah proses mengidentifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani oleh perusahaan. Nah, segmentasi pasar ini nanti akan menentukan objek dari konsumen kita itu siapa gitu ya. Apakah anak kecil atau dewasa gitu ya, atau remaja gitu ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini ada di sini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini dikenal dengan istilah 4P. Nah, P yang pertama adalah produk ya, atau produk barangnya gitu ya. Yang kedua adalah price ya, atau harga. Nah, jadi dalam pemasaran ini juga akan ditentukan nanti harga dari barang yang akan kita jual itu berapa harganya gitu ya. Nah, kemudian promosi ya. P yang ketiganya adalah promosi, dan P yang keempatnya adalah place ya, atau tempat. Nah, yang selanjutnya adalah langkah yang perlu dilakukan dalam manajemen pemasaran ini adalah memperhatikan kepuasan dari pelanggan. Nah, ada ibarat pelanggan itu merupakan raja ya, raja yang harus senantiasa dipenuhi kebutuhannya. Nah, pemenuhan kebutuhan ini juga mengacu kepada penguasaan atau kepuasan ya dari konsumen dalam jangka panjang, dan ini bukanlah hal yang mudah ya untuk menjaga kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan dalam jangka yang panjang gitu ya. Nah, itu harus senantiasa dijaga. Nah, ini juga berkaitan dengan pengendalian mutu ya yang dibahas di manajemen produksi. Kemudian bidang manajemen yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan, dan kemudian bagaimana dana itu akan dipergunakan ya. Nah, sehingga nanti angka-angka yang dicapai ya bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, kemudian dalam manajemen keuangan ini pekerjaannya mencakup ya, yang pertama adalah manajemen sumber dana ya, menentukan sumber dana yang mendanai perusahaan itu dari mana saja gitu ya sumbernya. Nah, kemudian setelah nanti diperoleh dana, maka kemudian dana itu akan dipergunakan, dialokasikan untuk apa saja. Dan yang terakhir adalah di dalam manajemen keuangan ini perlu adanya pengawasan dalam penggunaan dana tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen personalia. Manajemen personalia ini asal katanya dari person ya. Person itu adalah orang. Berarti dalam manajemen personalia di sini manajemen atau bidang manajemen yang khusus mengelola tentang manusia. Nah, manusia di dalam sebuah perusahaan itu adalah tenaga kerja ya. Nah, jadi manajemen personalia ini adalah bidang manajemen yang dia itu tugasnya ya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, kemudian melakukan pengembangan dari tenaga kerja yang sudah direkrut ya, kemudian memberikan kompensasi, meningkatkan integrasinya, memelihara, dan bisa juga melakukan PHK ya dengan sumber daya manusia yang sudah mencapai sasaran perseorangan. Nah, dalam manajemen personalia nanti ya kegiatannya mencakup seperti tadi dilihat dari pengertiannya ya. Nah, itu adalah tugasnya melakukan penerimaan pegawai. Jadi seleksi pegawai dilakukan oleh manajemen personalia. Tentu saja nanti manajemen personalia ini akan mendapatkan informasi tenaga kerja yang dibutuhkan itu kualifikasinya seperti apa saja ya. Itu juga nanti hasil koordinasi dengan bidang manajemen yang lain. Nah, setelah dilakukan penerimaan pegawai, maka kemudian nanti setelah bekerja akan dilakukan penilaian terhadap pegawai tersebut. Nah, dari penilaian ini maka kemudian nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa dilakukan promosi, dan yang pertama bisa dilakukan promosi dan yang kedua bisa dilakukan mutasi. Kalau promosi berarti dinaikkan jabatannya. Kalau mutasi biasanya dipindahkan ke jabatan yang kalau mutasi cenderungnya negatif ya, bisa dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah atau dengan cakupan yang lebih sempit ya. Kalau promosi itu dinaikkan jabatannya ke jabatan atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang keempatnya adalah pemberian motivasi kerja ya. Nah, pemberian motivasi kerja ini mencakup
motivasi ya. Motivasi itu bisa berupa penghargaan gitu ya. Nah, penghargaannya bisa beberapa jenis, bisa berupa upah yang dinaikkan ya. Jadi nanti dalam personelnya juga akan menentukan berapa upah yang pantas bagi seorang tenaga kerja. Nah, atau bisa juga berupa pujian gitu ya. Nah, atau tadi bisa penghargaan berupa materi ya. Nah, kemudian yang kelima adalah manajemen administrasi ya. Nah, manajemen administrasi ini adalah manajemen yang tugasnya memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, kemudian penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lain. Jadi tugasnya itu membantu bidang lain untuk melakukan pengadministrasian. Nah, pengadministrasiannya ini mencakup ya administrasi dari berbagai kegiatan. Nah, kegiatan apapun dari mulai tadi bidang yang pertama sampai bidang keempat, maka nanti pengadministrasiannya ada di bidang yang kelima ini ya. Nah, kemudian juga nanti bagaimana menggunakan alat-alat yang efektif ya, alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan, nanti pencatatannya ada di bagian administrasi. Dan bagian administrasi ini juga sifatnya memberikan kemudahan pada bidang lain ya. Kemudahan dalam apa? Kemudahan di dalam ini tadi melakukan pengadministrasian semua hal yang berkaitan dengan bidang-bidang tadi ya. Nah, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kita nanti bisa bertemu kembali di dalam bahasan yang lain ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.